Selamat datang di Puskesmas Pakuniran. Kali ini, Puskesmas Pakuniran akan melakukan simulasi vaksinasi COVID-19. Jadi, yuk simak baik-baik video ini. Untuk pemberitahuan vaksinasi, calon penerima vaksin akan mendapatkan pesan singkat dari pemerintah melalui SMS atau calon penerima vaksinasi dapat mengecek sendiri melalui website pedulilindungi.id. Bagi calon penerima vaksin yang sudah mendapatkan jadwal vaksinasi, langsung saja menuju vaskes yang dipilih untuk melakukan vaksinasi. Namun, harus tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, selalu menggunakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, dan selalu menjaga jarak. Setelah tiba di vaskes, calon penerima vaksin dipastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan dicek suhu tubuh oleh petugas. Kemudian, calon penerima vaksin akan diarahkan menuju meja pendaftaran. Di meja pendaftaran ini, calon penerima vaksin menunjukkan etiket atau NIK untuk dicek dan diverifikasi oleh petugas melalui piker vaksinasi. Selanjutnya, calon penerima vaksin yang telah terverifikasi akan diarahkan menuju meja screening untuk dilakukan pengecekan kondisi kesehatannya, seperti timbang berat badan, mengukur tekanan darah, dan mengukur kadar oksigen dalam darah. Setelah itu, calon penerima vaksin akan dianamnesa sesuai dengan format anamnesa yang telah ditentukan oleh aplikasi Piker. Jika proses screening telah dilalui dan layak untuk dilakukan vaksinasi, maka calon penerima vaksin akan diarahkan ke meja vaksinasi untuk mendapatkan vaksinasi. Dan tentunya petugas yang ditugaskan merupakan petugas pilihan yang handal dan berpengalaman ya. Nah, setelah divaksin, perlu diingat ya, penerima vaksin jangan dulu pulang, namun harus menunggu terlebih dahulu selama kurang lebih 30 menit. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kejadian medis setelah vaksinasi. Nantinya di lokasi observasi akan ada penyuluhan kesehatan oleh tim promosi kesehatan yang akan memberikan pemahaman terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini. Apabila selama 30 menit tidak ada reaksi yang membutuhkan tindakan medis, maka penerima vaksin akan diberikan kartu vaksinasi dan diperbolehkan untuk pulang. Jika ada pasien dengan shock anafilaktik setelah pemberian vaksin, maka petugas kesehatan akan melakukan penanganan shock anafilaktik dengan segera. Pasien dibaringkan di tempat yang datar dan keras, dan kemudian posisi kaki berada lebih tinggi dari jantung. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, airway, breathing, dan circulation. Selanjutnya petugas lain memberikan epinefrin sebanyak 0,01 ml per kilogram berat badan. Dapat diberikan setiap 5 menit 3-4 kali. Nah, kemudian jika tekanan darah semakin menurun, kemudian akral tetap dingin, maka pasien dilakukan pemasangan oksigen, pemberian infus dengan melarutkan 1 ml epinefrin dalam 200 ml dextrose sambil dilakukan pemantauan tanda-tanda vital. Jika masih belum ada perbaikan, maka dilakukan pemberian aminofilin intravena 5-6 ml per kilogram berat badan, diencerkan dengan 20 ml dextrose 5% selama 15 menit. Kemudian dilakukan pemberian hidrokortison intravena 7-10 ml per kilogram berat badan dan pemberian diphenhidramin intravena 50 ml bila ada urtikaria. Selanjutnya dilakukan pemantauan tanda-tanda vital sampai pasien membaik.
Adapun isi emergency kit adalah dextrose 5%, Infuset, Syring, Aquabide steril, epinefrin, dexamethasone, aminofilin, dan oksigen. Jadi, jangan takut untuk vaksinasi ya, karena vaksinasi ini adalah salah satu usaha kita untuk melawan COVID-19. Mari kita sukseskan vaksinasi massal COVID-19 ini sebagai upaya pencegahan dan pengendalian terhadap pandemi COVID-19. Ingat, tak kenal maka tak kebal, dan selalu disiplin protokol kesehatan ya. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.